غرباء ولغير الله لا نحمل الجبال. Ma'rifatun, iman itu ya ma'rifat dengan biqalbi, dengan hati. Nah ini nggak bisa dengan yang lain, atau dipisah-pisahkan misalnya. Wa qaulun bil lisan gampang, tapi bukan hanya di bibir tapi juga di mulut kita juga mengucapkan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa amalun bil arkan, juga menjalankannya apa yang diimani itu. Nggak bisa mengaku Islam, mengaku iman tapi nggak sholat, nggak bisa. Ada tuh aliran-aliran seperti itu tuh, hanya sholatnya di hati, nggak bisa. Kenapa? Ya Rasulullah kan begitu contohnya. Kita nyontoh siapa? Rasulullah aja sholat, walaupun beliau imannya luar biasa, orang paling nomor satu lah di hadapan Allah. Sholat, bahkan kalau malam sholatnya sampai bengkak kakinya karena saking sholatnya, saking lamanya sholat. Kalau kita kan yang bengkak apa? Matanya bengkak, kebanyakan tidur. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, kekasihnya Allah, sholatnya luar biasa. Makanya arkannya itu amalun bil arkan itu harus dijalani. Nggak boleh hanya mengatakan iman tapi tidak menjalankan sholatnya. Tuh. Jadi menghadapnya, ingat-ingat waktu nanti kita membacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa kita harus melihat? Nanti dibahas selanjutnya. Yang penting jalanin aja dulu dah, ya. Nanti itu nur, posisi nur ilahiyah, posisi nur muhammadiyah. Jadi selanjutnya adalah al-imanu uryanun wali basuhut taqwa wazinatul haya, terus samratul ilmu. Nah, al-iman, ilman itu uryanun. Nah, iman itu memang telanjang, Pak, kosong. Iman itu polos, Pak. Pengen tahu aslinya iman? Di sini disebut al-imanu uryanun. Iman itu polos, Pak. Iman itu kosong. Iman itu telanjang. Pengen tahu iman yang sesungguhnya, Pak? Contohnya yang paling nyata, anak kecil, Pak. Bayi 2 tahun, 3 tahun. Dia takut gak itu yang lain? Bawa golok, nyebrang jalan, tengok-tengok nggak? Itu imannya masih murni itu, Pak, nggak takut yang lain, Pak. Kalau kita kan udah mikir-mikir, Pak. Anak kecil itu contoh imannya itu. Karena dia belum tersentuh banyak masalah, banyak duniawi, belum terkotor lah dengan seperti itu. Makanya dia nggak takut apapun, masih senang aja hidupnya. Makanya pertumbuhannya bagus. Kalau kita pikirannya fresh, pikiran kita hanya Allah, hidup ini menjadi nikmat. Kayak contoh anak kecil itu nggak punya pikiran, penting kalau mau sesuatu nangis, tahu-tahu dikasih nggak kira-kira? Karena saking polosnya itu nangis dikasih, pengen apa aja dikasih. Kalau kita pengen seperti itu, ya kuatkan iman kita, yakinkan kita hanya kepada Allah, Allah kasihkan sesuatu. Itu contoh, Pak, anak kecil itu. Anak kecil itu nggak bisa apa-apa, kerja belum bisa, nyari duit nggak bisa, nyuci baju nggak bisa, tapi semuanya dicukupkan karena keimanannya masih kuat. Jadi kunci hidup ini ya cuman itu, Pak, sesungguhnya kita kuatkan, besarkan iman kita kepada Allah, sudah dipastikan kita akan disuguhi oleh Allah dengan segala kenikmatan. Karena apa kita susah? Ya karena iman kita semakin tipis, makin hilang. Makanya Allah juga semakin jauh dengan kita. Akhirnya kita sengsara, seakan-akan hidup ini bisa kita rengkuh, padahal nggak bisa. Kita harus selalu dekat dengan Allah, karena Allah yang memiliki segala-galanya. Makanya hidup kita tuh susah, karena kita jauh pada yang pemiliknya. Kalau kita dekat itu Masya Allah. Makanya perlu kita renungkan bagaimana kita kembalikan hati kita, imannya itu benar-benar. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walibasu taqwa, tapi iman juga memiliki baju. Tuh bajunya iman itu takwa.
Itu tuh. Jadi iman itu adalah polos, telanjang, kosong, tapi dibungkus dengan takwa. Apa yang dimaksud dengan dibajui dengan takwa? Ya tentunya iman itu cirinya adalah takut atau takut dengan yang dilarang Allah dan juga menjalankan perintah Allah. Kalau ada orang yang mengatakan saya beriman tapi tetap menjalankan larangan-larangan Allah, berarti dia nggak beriman, bohong itu. Makanya harus dibungkus dengan takwa. Kalau ada orang yang mengatakan iman tapi dia tidak bertakwa, ya perlu kita pertanyakan keimanannya. Saya bertakwa kepada Allah, saya beriman kepada Allah, saya yakin kepada Allah, tapi larangannya dijalani, perintahnya nggak pernah dijalani juga. Nah, itu makanya bohong. Makanya pakaiannya adalah takwa. Wa zinatuhul haya. Ya, ini yang penting. Yang penting adalah setelah dibungkus pakaian dengan takwa, perhiasan. Setelah baju, ini contoh seperti kita, badan kita adalah iman, dibungkus dengan takwa, baju semuanya ditutup dengan baju, amaliyah yang dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Yang paling besar adalah perhiasannya. Untuk mempercantik, memperindah kita semua, harus kan ada perhiasan. Nah, perhiasannya iman adalah malu. Makanya malu itu sebagian daripada iman. Orang ngakunya beriman tapi bisa korupsi dan segala macam karena nggak punya bisa berbuat jahat, bisa berbuat zolim, berbuat mencuri dan segala macam karena nggak punya malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah, bukan orang lain. Karena orang lain bisa dikadalin bahasanya. Orang lain kan belum tentu tahu, Pak. Kita pura-pura pakai sorban, padahal di belakang kita nyuri kan nggak tahu. Malunya di sini adalah perhiasannya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya beriman, saya bertakwa kepada Allah, tapi di belakang kita berbuat zalim, korupsi. Ya karena nggak punya malu. Seakan-akan Allah nggak melihat kita. Seakan-akan Allah tidak memandang kita. Makanya seakan-akan ini harus kita terapkan. Itu kalau punya iman tapi dia tidak bertakwa, yang pertama bajunya, terus dia tidak memiliki rasa malu kepada Allah, tentunya imannya sangat tipis, bisa dikatakan enggak ada lah. Karena orang yang beriman itu pasti memiliki rasa malu yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk berbuat jahat, untuk meninggalkan ibadah saja enggak sanggup, karena saking malunya kepada Allah apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Coba Pak hitung kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Bapak yang di sini semua ini, kalau kita pikirkan satu saja, mata sebelah saja, mata lah, jangan jauh-jauh, mata yang sebelah kiri, bagaimana kalau Allah memberikan kerusakan kepada mata kita, mau diganti pakai apa Pak? Harta kita semua habis, satu mata itu, belum mata yang lain, belum telinga, belum hidung, belum mulut, belum yang lain, kenikmatan yang sesungguhnya Allah luar biasa. Kalau orang yang beriman tentunya sangat malu atas semua apa yang telah diberikan oleh Allah. Gak mungkin orang yang beriman itu berbuat zalim kepada Allah, maksudnya melanggar perintah Allah, karena saking luar biasanya Allah memberikan kita kenikmatan. Itu Pak ya. Nanti kita introspeksi saja. Yang terakhir adalah wasamratuhu ilmu. Orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki banyak ilmu. Makanya kalau kita pengen banyak ilmu, ya kuncinya adalah kita meyakini kebesaran Allah. Jaga ketakwaan kita kepada Allah, jaga rasa malu kita kepada Allah. Nanti akan timbul ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah. Akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam kita mempelajari ilmu tentunya. Nah, ini kalau ngamalin sesuatu nggak bisa-bisa, ya kuncinya itu perbaiki takwa kita, rasa takut kita kepada Allah, rasa malu kita kepada Allah. Nanti akan mudah Allah berikan ilmunya kepada kita, karena sumber yang menjadi sumber segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya ilmu. Mau nyari kemana Pak? Kalau kita zikir, ya nanti Allah ridho apa enggak? Kalau enggak ridho ya nggak bisa-bisa.
Hanya perbaikin tuh akhlak kita, takwa kita, dilanjutkan dengan perhiasan, rasa malu kita besarkan. Duh, malu saya ya Allah, sholat zuhur jam 2:30. Ya Allah, malu saya nggak pernah sedekah. Ya Allah, itu banyak. Nanti Allah akan bukakan pintu-pintu hidayah, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu ilmu kepada kita semua. Karena kita mah nggak mungkin mampu kalau kita hanya berusaha sendiri. Karena Allah yang menentukan. Jadi iman itu sangat penting lah. Karena iman itu menjadi tolok ukur, Pak. Orang bisa masuk surga, bisa jerumus neraka karena iman. Iman juga menjadi ciri pembeda antara kita dan orang lain. Iman itu sangat penting. Karena imanlah salah satu yang nanti akan dibawa kita sampai ketemu Allah, sampai ke alam akhirat. Kalau iman kita nggak ada, jangan harap apapun nanti di sana. Makanya iman ini perlu kita jaga dengan baik. Kalimah la ilaha illallah perlu kita jaga dengan baik. Jangan sampai hilang dalam dunia. Karena kuncinya itu, kunci surga kan itu, Pak. Kalimat la ilaha illallah. Kalau udah ada kalimat itu pasti masuk surga. Kalau kita sudah punya kuncinya kan, nah, itu hati-hati, kuncinya jangan sampai hilang. Makanya kalau dirawikan ada miftahul. Itu artinya apa itu, Pak? Kuncinya surga itu kalimah la ilaha. Jangan sampai hilang kuncinya ini. Jangan sampai kita masuk ke alam kubur nggak ada itu kuncinya. Mau kemana kita itu? Sedangkan surga kuncinya kalimah la ilaha illallah. Selain itu nggak bisa dibuka tuh. Ini udah rahasianya udah dibuka sebenarnya sama Allah itu. Kalau pengen masuk ke surganya Allah, kuncinya la ilaha illallah. Ini sampai nggak bawa ya gimana? Berarti yang lain gimana? Ya kalau nggak bawa itu ya nggak bisa masuk. Itu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan iman Islam kita, memberikan kita selalu keistiqomahan sampai akhir hayat kita, diberikan juga keturunan kita untuk menjaga iman kita kepada Allah. Iman itu memang bisa turun naik, tapi jangan dijadikan alasan untuk kita malas-malasan beribadah. Yang dimaksud dengan turun naik itu bukan berarti kitanya, ya. Jadi bukan menyalahkan siapapun, tapi memang harus menjadikan kita semangat bahwa iman itu kalau nggak dipelihara, iman itu kalau nggak disirami, iman itu kalau nggak dijaga bisa turun, maksud begitu. Jangan sampai ya namanya kan, yuk ngaji yuk, ntar dulu iman saya lagi tipis. Gitu. Nah itu jangan jadi alasan begitu. Gitu. Giliran suruh ke mall, imannya apa itu hilang, tebel banget gitu. Dompetnya yang tebel. Jadi jangan dijadikan alasan naik turunnya iman. Karena kenapa ada istilah seperti itu? Sesungguhnya kita harus waspada. Karena jangan sampai nanti kita dicuri kesempatan-kesempatannya oleh setan. Karena setan itu nggak bisa nurun naikin iman, tapi mencuri kesempatan. Ini kesempatan kita berangkat ke sini kan dicuri sama setan, diiming-imingi dengan sesuatu. Akhirnya kita lari ke yang lain, nggak sampai ke majlis. Itu yang imannya mah gelisah Pak itu, pengen berangkat, tapi dicuri dengan sesuatu sehingga kita larinya ke sana itu, larinya ke yang lain. Itu kehilangan yang luar biasa. Itu iman. Makanya jaga baik-baik diri kita, apalagi sudah dikatakan bahwa kita iman ini menjadi kunci kita masuk ke dalam surganya Allah. Tanpa iman ini, tanpa keyakinan kita kepada Allah, tidak akan pernah bisa kita masuk ke dalam surganya Allah. Jadi, makanya rawat dengan baik apa dan bagaimana. Salah satu yang paling mudah ngerawat iman, hadir di dalam majlis minimal seminggu sekali. Minimal seminimal-minimalnya Pak. Minimal-minimalnya itu seminggu sekali. Kenapa? Ya karena seminggu 7 kali. 1 hari dari 7 hari enggak kita isi, hancur Pak. Bayangin aja 6 hari kita digoda Pak itu. Berangkat kerja dan yang lainnya. Kalau enggak 1 hari saja kita redam semuanya itu, habislah kita kesempatan kita memelihara iman. Makanya paling tidak itu 1 minggu sekali. Syukur-syukur kita bisa semua harinya kita isi dengan ngaji, dengan ibadah, dengan taklim yang lain. Tapi kalau nggak paksakan untuk 1 minggu sekali harus hadir, karena disitulah kita akan tersirami hati kita, iman kita akan menjadi kuat. Jangan sampai enggak. Kalau enggak dipastikan iman kita akan tergoyahkan. Yakin itu. Nah, itu salah satu juga ciri tadi, malunya itu. Makanya kalau orang sudah nggak punya malu, berarti udah nggak punya iman. Nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, biasa aja itu. Nggak ngaji, diajak ngaji nggak mau, alasannya malu.
Ayo kita sholat jamaah, malu nggak sholat. Kalau begitu jelas itu imannya hancur. Yang dimaksud malu itu malu, ya Allah kok saya nggak sholat. Itu malu kalau kita dikasih banyak rezeki kita nggak sholat, itu malu. Tapi kalau malunya yang lain, berarti itu malu yang merugikan, atau sesungguhnya dia sudah bahasanya sudah bahasa setan lah, seperti itu. Ya Pak ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, anak keturunan kita terutama selalu ditetapkan iman Islamnya, diberikan aswaja anahdiyah, jadi supaya sama-sama dengan kita, sama dengan apa yang sama-sama kita jalankan saat ini. Jangan sampai kita menjalankan ibadah-ibadah yang diwariskan oleh guru-guru kita, anak-anak kita lari. Makanya anak-anak kita biar sama dengan kita juga perlu kita doakan, Pak. Salah satunya adalah di setiap minggunya kita berdoa sama untuk anak-anak kita tetap sama seperti apa yang kita lakukan. Rugi besar kalau sampai anak-anak kita itu tidak sama dengan kita. Nanti nggak ada yang mau mendoakan kita semua nanti. Karena kalau sudah masuk ke tetangga sebelah, nggak yakin Pak dengan apa yang sama kita lakukan. Nggak yakin, nggak boleh kita menjalankan tahlil, menjalankan yang lain. Jadi kerugian besar buat kita. Makanya perlu kita doakan hari ini. Dan kita dihadir di majelis ini adalah untuk mendoakan anak keturunan kita biar sama, biar kita terlalu tersambung dengan anak cucu kita. Coba ya, Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. غرباء